Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo pada pembahasan IPA tentang pencernaan manusia. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pencernaan manusia berlangsung secara mekanik atau fisika dan secara kimia atau kimiawi. Mekanik berupa mengunyah, mendorong, menggiling, meremas, ya. Itu namanya mekanik, berupa gerakan-gerakan, mendorong, menggiling, meremas, mengunyah, ya. Kimiawi itu berupa mencampur dengan berbagai enzim untuk memecah atau mengubah unsur kimia. Jadi makanan nanti dicampur dengan enzim, namanya pencernaan kimia. Urutan perjalanan makanan. Mula-mula masuk ke mulut, terus ke kerongkongan, habis dari kerongkongan ke lambung, habis lambung ke usus halus, habis dari usus halus masuk ke usus besar, muter nih, terus keluar lewat anus. Jadi ulangi, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terus anus. Kita ulang, mulut, nomor 2 kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam dikeluarkan lewat anus. Nah, apa yang terjadi di mulut? Di mulut makanan dipotong oleh gigi seri ada di depan ya, dirobek oleh gigi taring. Jadi kalau ada tahu cukup pakai gigi seri, gigit, nah, atau tempe ya. Kalau paha ayam ya, agak miring dikit gigitnya, pakai gigi taring biar sobek. Nah, kalau gigit paha ayam nggak dari depan, pasti agak ke samping dikit. Habis itu udah dipotong, dirobek, masuk ke mulut, terus dikunyah oleh gigi geraham. Jadi ada seri, taring, geraham. Habis itu di mulut dicampur dengan enzim petialin. Enzim petialin itu mengubah zat tepung atau amilum menjadi, atau karbohidrat diubah menjadi zat gula. Nah, itulah yang terjadi di mulut ya. Jadi di mulut itu terjadi pencernaan mekanik dengan cara mengunyah, merobek, memotong ya, itu mekanik. Terus diatur letaknya oleh lidah ya, lidahnya goyang-goyang ya. Nah, itu namanya pencernaan mekanik. Nah, pas dicampur dengan ludah yang mengandung enzim petialin, itu namanya pencernaan kimiawi. Apa yang terjadi di kerongkongan? Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong menuju lambung. Meremas-remas, mendorong menuju ke satu arah, namanya gerak peristaltik. Ya. Jadi makanan cuman didorong sama diremes-remes doang ya. Nah, nggak dikunyah, di kerongkongan nggak dikunyah. Di lambung, makanan diremas-remas dicampur dengan enzim ya. Jadi lambung itu kerjanya meremas-remas. Terus mencampur dengan enzim. Enzimnya apa? Ada namanya pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah susu menjadi kasein. HCl atau asam klorida bertugas untuk membunuh kuman. Jadi ada 3 getah di lambung, yaitu pepsin, renin, dan HCl. Nah, di lambung ini, lambung itu selalu meremas-remas ya. Oleh karena itu, tidak boleh terlalu lama kosong. Kalau lambung kosong, nggak ada makanannya, padahal lambung meremas-remas. Nanti kalau makanannya nggak ada, padahal lambung meremas. Nanti sesama kulit lambung saling bergesekan, akibatnya lambungnya luka. Nah, oleh karena itu, kita harus makan dengan teratur. Pagi, siang, sore. Jangan sampai lambungnya kosong. Kalau lambungnya kosong, nanti bisa luka, karena dia meremas-remas tapi nggak ada nasi yang diremas, nggak ada makanan yang diremas. Akibatnya
bergesekan sesama dinding lambung. Kecuali kalau puasa. Nah, kalau puasa itu Allah memerintahkan manusia untuk membaca niat. Saya berniat puasa. Nawaitu shomagodin. Pada saat kita membaca niat, lambungnya dengar. Jadi dia nggak remes-remes pas siang hari, nggak terlalu remes-remes. Karena kita sudah membaca niat. Kalau orang lupa makan, nggak baca niat, akibatnya lambungnya nggak tahu, dia tetap ngeremes-remes padahal nggak ada makanan. Jadi, orang lupa makan dengan orang puasa beda. Orang lupa makan, lambungnya tetap meremas-remas. Orang berpuasa, lambungnya dengar niat, lambungnya ngikutin niat orangnya, yaitu mau puasa jadi dia nggak remes-remes. Tuh ya, makanya kalau puasa harus membaca niat. Awas, lambung tidak boleh kosong. Kalau lambung terlalu kosong, nanti dia luka karena dia menggesek-gesek dinding sendiri. Sekarang makanan sampai ke usus halus. Usus halus ada 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, di usus halus itu makanan dicampur dengan amilase, mengubah karbohidrat menjadi gula, mirip kayak petialin di mulut ya. Lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, setelah dicampur-campur begitu, sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sekarang makanan masuk ke usus besar. Nah, tadi kan sari makanan udah diserap oleh darah ya, berarti tinggal sisa-sisa makanan. Jadi di usus besar itu tinggal sisa makanan, sarinya udah diserap di usus halus. Nah, sisa makanan itu dibusukkan oleh bakteri, namanya bakteri E. coli. Nah, sehingga sisa makanan itu busuk. Kalau dikeluarkan itu bau, ya kan? Kita itu makan kue ulang tahun enak banget, makan masakan yang sedap, tapi setelah dikeluarkan baunya tidak enak, ya kan? Nah, jadi tidak diambil lagi, ya kan? Karena baunya nggak enak. Nah, yang membusukkan oleh bakteri E. coli. Nah, manusia beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu diberi pupuk yang kotor, dia menghasilkan bunga yang baunya harum. Tapi kalau manusia diberi makanan yang sedap, mangga baunya sedap, terus sate baunya sedap, dimakan nanti keluar baunya tidak enak. Jadi manusia itu sebenarnya, kalau tubuh manusia dengan tumbuhan itu lebih hebat. Tumbuhan itu mengubah yang buruk jadi bagus, ya. Pupuk yang kotor jadi buah yang indah, buah yang bagus, bunga yang indah. Kalau manusia, makanan yang sedap jadi bau. Nah, oleh karena itu manusia itu lebih hebat dari tumbuhan itu gara-gara amal dan akal budinya. Tapi secara tubuh manusia kalah sama tumbuhan ya. Kemudian di usus besar ini air diserap, terus kotoran dikeluarkan melalui anus. Ayo kita lihat lagi ini. Ini tadi lambung ya, meremas-remas, mencampur dengan HCl, dengan pepsin, renin ya kan. Kalau ini gambar apa? Nomor 7 gambar hati. Hati tugasnya menghasilkan empedu. Empedunya ditampung di kantong empedu. Nah, kantong empedu itu menampung empedu kan ya. Empedu itu gunanya membantu menghancurkan lemak ya, disemprot-semprot. Ini pankreas namanya. Pankreas itu menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan di usus halus. Di antara lain yaitu apa tadi? Amilase, lipase, tripsin, itu membantu di usus halus. Ada juga insulin. Nah, insulin itu tidak disemprotkan di usus halus tapi diedarkan ke seluruh darah. Insulin pada darah berguna untuk mengubah zat gula menjadi energi. Nah, kalau kekurangan insulin, zat gulanya tidak berubah menjadi energi, jadi orangnya lemes. Gulanya nggak berubah jadi energi, sehingga darahnya banyak mengandung gula. Akhirnya orang tersebut punya penyakit gula, gara-gara insulinnya kurang, ya, sehingga gulanya tidak berubah jadi tenaga. Jadi gula bisa berubah jadi tenaga kalau dikasih
insulin dari pankreas. Nah, ini usus halus itu setelah dicerna sari makanan diserap ya, ini usus besar. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pencernaan. Jangan lupa videonya disebar ke teman-temannya yang nggak ikut bimbel, biar dapat pahala ya. Awas ya, disebar ya. Jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.